Lalu saudara, apa urgensi dari mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang dulunya sudah dihapus melalui undang-undang? Kita bahas malam hari ini bersama dengan Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari fraksi P3, dan juga ada pakar hukum tata negara Jentera Institut, Bivitri Susanti. Selamat malam Mas Awi dan juga Mbak Bibip. Malam. Selamat malam. Ya, saya ingin ke Mas Awi dulu ini. Ini kan sudah tidak ada ya dalam konstitusi, tapi kenapa dihidupkan lagi gitu oleh DPR? Apa sebenarnya urgensinya ini? Jadi kami ingin meluruskan bahwa Dewan Pertimbangan Agung yang diusulkan dalam revisi Undang-Undang One Team Press itu bukan seperti Dewan Pertimbangan Agung yang sudah dibubarkan. Eh, Jelas fungsinya sama karena kita menindaklanjuti dari pasal 16 konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 16-nya kan presiden dapat membentuk Dewan Pertimbangan. Nah, Dewan Pertimbangannya itu kan tidak harus Dewan Pertimbangan Presiden, bisa juga Dewan Pertimbangan dengan nama yang lain. Nah, teman-teman di Badan Legislasi kemudian hasil diskusi bersama bahwa Dewan Pertimbangan yang dimaksud diubah namanya menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Undang-undangnya tetap Dewan Pertimbangan Presiden. Nanti Dewan Pertimbangan Agung itu sama dengan Dewan Pertimbangan Presiden yang ada hari ini yang dibentuk oleh Presiden. Itu reasoning awalnya, bukan menghidupkan Dewan Pertimbangan Agung yang dulu di Orde Baru. Soal pilihan nama bersama itu kan soal kebetulan pilihan namanya sama, tetapi kedudukannya dan kewenangannya tidak sama seperti Dewan Pertimbangan Agung yang sudah dibubarkan itu. Oke, tapi DPA ini menjadi lembaga negara ya? Ya, lembaga negara, setingkat lembaga negara. Lembaga negara kan banyak, kementerian kan juga lembaga negara, bukan lembaga tinggi negara gitu. Oke, nah itu apa ininya? Apa dasarnya begitu, Mas Awi? Ya itu kan tadi kan lembaga di undang-undang yang lama bahwa lembaga ini di lembaga pemerintah kan begitulah. Kita setarakan aja dengan lembaga negara, tapi tetap di bawah rumpun presiden, rumpun pemerintahan karena Dewan Pertimbangan Agung ini dibentuk oleh presiden gitu. Oke, jadi ini kalau misalnya Anda menyebut tidak ada yang berubah fungsi lain sebagainya, cuma mengubah nama saja begitu? Ya, ada beberapa selain mengubah nama juga terkait dengan tadi ada fleksibilitas ya. Rangkap jabatan itu tidak semuanya diperbolehkan. Ada rangkap jabatan seperti di poin pasal 12 huruf A, B, dan C itu kan tetap bertahan bahwa tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan pejabat negara lainnya. Nah, di poin D-nya, di huruf D-nya itu yang dihapus karena banyak juga teman-teman hari ini yang ada di One Team Press itu harus mundur misalkan dari jabatannya di organisasi kemasyarakatan. Nah, itu kemudian oleh teman-teman di Badan Legislasi seluruh fraksi rangkap jabatan di ormas itu kan sebenarnya tidak terlalu mengganggu dan tidak urgen. Ya sudah dibebaskan aja asalkan rangkap jabatan dengan pejabat negara lainnya itu tetap dilarang. Oke, saya ke Mbak Bibip dulu deh. Mbak Bibip, kalau Anda sendiri melihat apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Awi tadi ya soal Dewan Pertimbangan Agung ini, apa pandangan Anda, Mbak? Ya, kalau pertanyaannya urgensi, tentu saja urgensinya kita harus ukur tidak hanya dari aspek elit politik, tapi juga manfaatnya untuk warga. Itu satu ya. Dan kemudian yang kedua, penjelasan-penjelasan tadi kan penjelasan yang sifatnya kerangka hukum formalnya seperti apa. Betul bahwa memang ada pasal 16 Undang-Undang Dasar yang membuatkan Dewan Pertimbangan Presiden itu. Tapi jadi saya ingin mengkritiknya dari aspek ya manfaatnya sebenarnya apa kalau misalnya itu kemudian dinaikkan menjadi levelnya lembaga negara. Saya bilang dinaikkan ya karena hukum administrasi negaranya itu akan punya implikasi dalam hal fasilitas, protokoler dan lain sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya misalnya oke, bahayanya sebenarnya apa? Nggak ada bahayanya, tapi pertanyaan yang harus kita layangkan secara kritis adalah ya manfaatnya tadi seperti apa? Oke, kita tahan di sana. Kalau gitu kita tahan di sana, biar dijawab dulu sama Mas Awi. Ya, kalau bicara manfaat kan sama sebenarnya. Manfaat One Team Press itu apa kan gitu. Itu tidak jauh berbeda. Manfaat One Team Press itu sama dengan manfaat Dewan Pertimbangan Agung yang akan dibentuk nanti. Soal kemudian kenapa pilihan nama terus mendudukkan
setara dengan lembaga negara, itu kan pilihan-pilihan yang dilakukan, yang dipilih oleh teman-teman di fraksi di badan legislasi gitu. Oke, jadi Oke. tidak ada yang berubah nih Mbak Bibip nih sebenarnya. Iya, betul. Jadi kan kalau saya terus terang saja dan sebenarnya sudah ada diskusinya saya baca di beberapa media massa, mengaitkannya dengan ide untuk membuat President's Club misalnya ya. Jadi saya menduga bisa jadi ini adalah cara untuk memformalkan President's Club itu. Ya, sehingga nanti rangkap jabatan dengan partai politik misalnya ataupun ormas atau apapun juga dengan demikian dibolehkan. Nah, sebenarnya pertanyaan retorik saya itu lebih banyak untuk membongkar sebenarnya kalau saya tanya manfaat adalah apakah ini sebenarnya didesain untuk membagi-bagi kue kekuasaan supaya Oke. makin besar. Karena Kementerian Negara juga sudah tidak dibatasi jumlahnya ya. Kita tahu itu juga yang sedang dibahas revisi undang-undangnya. Yang ini juga tidak dibatasi dan tidak diberikan suatu batasan yang lebih jauh lagi dalam undang-undang. Sebenarnya seperti apa nanti dewan ini? Nah, jadi pertanyaan besarnya ya jangan-jangan ini memang hanya untuk membagi kue kekuasaan sehingga nanti mantan-mantan presiden ataupun ketua-ketua umum partai politik bisa masuk ke lembaga ini sehingga nanti akan ada mungkin lebih tidak galak lah gitu ya, kekuatan penyeimbang jadi makin minimal terhadap kekuasaan. Oke, kekhawatiran Mbak Bibip tadi sebenarnya ini juga banyak disuarakan Mas Awi ya. Jangan-jangan ini adalah dibuatkan tempat untuk kalau Pak Jokowi nanti pensiun. Gimana Mbak Mas Awi? Ya, namanya anggapan masyarakat kan kita tidak bisa menghalangi itu. Tetapi usulan ini murni disampaikan oleh badan legislasi terdiri dari 9 fraksi. Soal kemudian ada narasi-narasi bahwa tempat ini diduga sebagai kelanjutan wacana dari Presidential Club atau apa, ya kan momentumnya bersamaan. Kami tidak menyalahkan, tetapi tidak ada terbesit sedikit pun kaitannya dengan hal itu. Sekali lagi, pandangan-pandangan kritis seperti disampaikan oleh Pak Bibit itu hal yang wajar dalam dunia demokrasi ya. Namun demikian DPR, Badan Legislasi khususnya, itu kan DPR lembaga parlemen yang terdiri dari fraksi-fraksi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Kita menampung semua pendapat dari fraksi-fraksi